Dalam perjalanan panjang sejarah sepak bola Indonesia, sejumlah pelatih telah memberi warna dan meninggalkan jejak prestasi yang membanggakan, terutama dalam turnamen-turnamen resmi berskala regional hingga benua. Dari pelatih lokal hingga asing, berikut adalah 5 nama yang dianggap sebagai pelatih terbaik dan yang terburuk timnas Indonesia berdasarkan pencapaian mereka di turnamen resmi. Tapi sebelum itu, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan seputar informasi dunia sepak bola di Gol Gila TV. Urutan yang pertama, Shin Tae-yong menempati posisi teratas dalam daftar pelatih terbaik timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa perubahan besar sejak mulai menangani tim pada tahun 2020. Ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan mencatat sejarah dengan menembus babak 16 besar. Prestasi yang sangat langka. Di level usia muda, ia bahkan mencetak sejarah baru dengan membawa timnas U23 lolos hingga ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tak hanya itu, di bawah asuhannya, timnas senior juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah tonggak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan rasio kemenangan sekitar 40%, Shin dikenal sebagai pelatih berdisiplin tinggi yang sukses membangun fondasi regenerasi timnas. Di posisi kedua ada Alfred Riedel, pelatih asal Austria yang menjadi sosok populer di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pada Piala AFF 2010 dan 2016, Riedel sukses membawa Indonesia hingga ke partai final, meski harus puas menjadi runner-up. Gaya bermain menyerang dan kolektivitas tim menjadi ciri khasnya. Dengan rasio kemenangan sekitar 50%, Riedel dikenang sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi pemain lokal dalam kompetisi tingkat Asia Tenggara. Selanjutnya di posisi ketiga, Ivan Kolev dari Bulgaria menempati urutan ketiga. Ia sukses membawa Indonesia ke final Piala AFF 2004 dan tampil kompetitif di Piala Asia 2004. Meski gagal melangkah lebih jauh, Kolev dikenal dengan pendekatan taktis dan ketegasan dalam membentuk kerangka tim. Dengan catatan kemenangan sekitar 44%, ia tetap dianggap sebagai salah satu pelatih yang mengangkat performa tim di level Asia. Luis Milla, pelatih asal Spanyol yang menukangi timnas Indonesia pada 2017 sampai 2018, berada di posisi keempat. Meski tak mencatat prestasi besar di Piala AFF, ia sukses membawa timnas U33 ke perempat final Asian Games 2018, pencapaian terbaik dalam 2 dekade terakhir. Dengan filosofi bermain ala Spanyol yang menekankan penguasaan bola dan permainan teknikal, Milla memberikan fondasi kuat bagi generasi muda, yang kini menjadi andalan timnas senior. Ia mencatat rasio kemenangan tertinggi di antara kelima pelatih ini, yakni sekitar 52%. Menutup daftar adalah Benny Dolo di posisi kelima, pelatih lokal yang menjadi legenda tersendiri. Ia membawa Indonesia menjuarai Piala Kemerdekaan 2008 dan lolos ke semifinal Piala AFF tahun yang sama. Dengan pendekatan khas pelatih lokal yang mengandalkan semangat juang dan pemahaman budaya pemain, Benny Dolo mencatat rasio kemenangan sekitar 47%. Rahmat Darmawan menempati posisi ke-6. Pelatih lokal ini dikenal luas sebagai arsitek tim usia muda Indonesia yang kompetitif. Pada tahun 2013, Rahmat membawa timnas U23 meraih medali perak di SEA Games Myanmar setelah tampil konsisten dan disiplin sepanjang turnamen. Di fase grup, Indonesia menumbangkan rival-rival berat seperti Myanmar dan Thailand. Walau akhirnya kalah tipis dari Thailand di final, Rahmat juga sempat menangani tim senior secara interim di beberapa laga resmi. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu menanamkan karakter kuat pada pemain muda dan membangun mentalitas juara di kompetisi regional. Indra Syafri di posisi ke-7. Sebagai pelatih muda berprestasi,
Indra Syafri mencuat saat membawa timnas U19. Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2013 di Jakarta, sebuah pencapaian yang membangkitkan semangat nasional akan kebangkitan sepak bola. Di final, Indonesia menang dramatis lewat adu penalti melawan Vietnam. Indra kemudian memimpin timnas U22 meraih emas Asia Games 2019, emas pertama Indonesia sejak 1991 di ajang itu. Gaya bermain menyerang dan kedekatan emosional dengan pemain menjadi ciri khasnya. Meskipun belum menangani tim senior secara penuh di turnamen besar, kontribusinya di level usia muda sangat penting bagi regenerasi timnas. Peter Wither di posisi ke-8. Pelatih asal Inggris ini pernah menangani timnas Indonesia pada 2004 sampai 2007. Di bawah asuhannya, Indonesia tampil cukup baik di Piala AFF 2007 meski harus tersingkir di fase grup. Ia membawa pendekatan fisik dan struktur permainan yang lebih disiplin serta meningkatkan performa pemain dalam duel 1 lawan 1. Peter Wither juga membawa Indonesia tampil di Piala Asia 2007 yang digelar bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Meski gagal lolos dari grup, tim mampu meraih kemenangan melawan Bahrain yang menjadi salah satu kemenangan langka Indonesia di turnamen Asia. Ia dikenang karena membawa sentuhan profesionalisme dan fisik Eropa dalam pendekatan kepelatihan nasional. Aji Santoso di posisi ke-9. Sebagai pelatih lokal yang juga mantan pemain timnas, Aji Santoso menangani timnas U23 di SEA Games 2011 dan meraih medali perak setelah kalah dari Malaysia lewat adu penalti di final. Permainan kolektif, semangat tinggi, dan kestabilan taktik menjadi ciri khas tim asuhannya. Ia juga beberapa kali menjadi caretaker timnas senior, menunjukkan fleksibilitas dalam menangani berbagai kelompok usia. Aji adalah pelatih dengan pendekatan psikologis yang kuat, sering membentuk tim solid walau dengan persiapan singkat. Simon McManamy menempati posisi yang ke-10 atau yang terakhir. Pelatih asal Skotlandia ini memang tidak mencatat banyak prestasi saat menangani timnas senior 2019, namun ia layak disebut karena keberhasilannya membawa timnas Filipina ke semifinal Piala AFF 2010 sebelum ditunjuk Indonesia. Meski gagal di kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Indonesia, pendekatannya pada pemain dan filosofinya sempat mendapat apresiasi. Ia juga menjadi bagian dari proses awal regenerasi sebelum era Shin Tae-yong dimulai. Walau tidak terlalu sukses secara angka, perannya dalam transisi era tetap tercatat. Ke-10 pelatih ini bukan hanya membentuk taktik, tetapi juga menciptakan era dan identitas timnas di masanya. Dari pencapaian mereka, jelas terlihat bahwa fondasi tim nasional Indonesia saat ini adalah hasil kerja panjang dan kontribusi dari berbagai karakter pelatih, baik lokal maupun internasional. Menurut kalian, siapa pelatih timnas terbaik? Tulis jawabannya di kolom komentar.